Ada tahap berikutnya. Kalau tahap istilah keilmuannya, kalau yang barusan itu istilahnya aktif reseptif ya. Kita menyerap. Iya. Kita memang kan ada aktif reseptif, ada aktif produktif. Dua-duanya aktif. Kemudian yang satu menyerap. Ya kalau dalam bahasa itu kita mendengarkan ya, itu reseptif namanya. Aktif tapi reseptif. Beda kalau kita berbicara, itu aktif produktif. Nah kalau saya pakai konsep itu, guru panengat itu sifat pembelajarannya atau metodenya itu adalah aktif reseptif. Yang berikutnya itu aktif produktif. Kita bertanya. Untuk mendapatkan ilmu itu kita bertanya. Ya kita yang aktif, betul-betul aktif, produktif gitu ya. Nah ini istilahnya adalah dharma pitutur. Dharma pitutur. Gitu. Jadi yang pertama tadi dasar sila, yang kedua pancaparisuda, yang ketiga guru panenget, yang keempat dharma pitutur. Ya kita bertanya pada siapa? Bertanya pada ahlinya. Di situ disebutkan ulah salah kesananya, jangan salah bertanya. Tanyalah pada ahlinya. Ditambah dengan 4 perumpamaan yang sangat puitis, dan 4 perumpamaan ini bukan dalam bahasa Sunda, tapi dalam bahasa Sanskerta. Lebih jauh lagi dong. Iya. Secara bahasa ya. Dan sangat indah. Berarti dia udah terproduksinya, gitu kan udah lebih. Ternyata naskah ini bahasanya tidak tunggal. Ada selain bahasa Sunda kuno, ada bahasa Sanskertanya juga. Saya bacakan ya, karena sangat indah, saya sangat mengingat-ingatnya gitu. Tadaga Carita Hangsa. Telaga diceritakan oleh angsa. Gajendra Carita Banem. Gajah menceritakan hutan. Mastianem Carita Sagarem. Ikan menceritakan lautan. Puspanem Carita Bangbarem. Kembang diceritakan kumbang. Intinya adalah bertanyalah pada ahlinya. Kalau ingin tahu tentang telaga, tanya angsa. Ingin tahu tentang hutan, tanyalah gajah. Nah, berikutnya penjabarannya itu saya mencatat ada 18 profesi. Wah, 18 keahlian tempat kita bertanya. Kan secara tidak langsung juga menggambarkan ya, masyarakat Sunda kuno itu mengenal ada 18 profesi di dalamnya. Berarti jadi itu informasi efek samping dari informasinya. Padahal intinya itu adalah orang-orang yang harus kita tanya gitu agar kita dapat ilmu. Berarti masanya itu ada 18 tuh. 18. Ya banyak. 18 profesi gitu ya. Apalagi disebutnya profesi atau keahlian gitu kan. Keahlian, betul. Pada saat itu ahli-ahli itu tuh sudah ada. Sudah ada. Dan artinya. Itu udah mapan mungkin. Iya, sudah apa mapan. Aja kan 18 tuh kan. Waduh, saya ambil catatan dulu ya. Di antaranya ada pandita, itu ahli perbukuan, ahli kitab. Oh iya, ahli kitab pandita. Ada brahmana, beda tuh. Beda ya? Beda. Saya kira sama loh pandita brahmana itu. Tapi dia masih di satu rumpun lah istilahnya ya, satu rumpun. Iya. Kalau pandita itu ahli perbukuan, ahli kitab ya. Kalau brahmana ahli doa, ahli bacaan doa, ahli mantra. Iya, ada lagi bujangga. Itu dia sejarawan sekaligus astronom, ahli perbintangan. Ya, bujangga namanya. Terus ada Wiku Paraloka. Teolog. Ahli filsafat ketuhanan. Bagus namanya ya, indah. Wiku Paraloka itu. Wiku Paraloka. 2 kata itu. Bagus namanya ya. Ahli teologi ya. Ahli teologi, ahli filsafat ketuhanan. Ada Pratanda. Ahli hukum. Ahli hukum. Ada, nah ini istilah ada di kalangan seniman juga, dan ternyata nggak tunggal seniman itu, banyak juga. Dipilah-pilah juga, ya. Ada di segmen-segmennya. Kalau ternyata yang namanya lukis itu orangnya. Kalau pengertian sekarang kan lukis itu barangnya ya. Ya. Kalau zaman Sunda kuno itu orangnya lukis itu. Lukis namanya. Lukisannya tulis.
Jadi Jadi iya, saya itu lukis. lukis. Karya saya adalah Tulis disebutnya namanya. tulis. Oh, Tapi waktu itu iya. konsepnya adalah bukan lukisan kayak sekarang ya, surrealisme dan lain-lain, tapi lebih ke pola batik, Oh, pola kain kayak gini gitu ya. iya. Ini namanya tulis. Yang bikinnya namanya lukis. Oh, makanya sebut batik tulis kali. Nah, mungkin ya, seperti itu. Batik yang ditulisnya ya Iya, dilukis gitu. dilukis. Dilukis dalam Beda bahasa sekarang yang gitu saat ya. ini gitu. Nah, terus ada lagi ternyata dalang itu istilah Sunda kunanya itu bukan dalang, Tapi memen. memen. Orang yang mengetahui cerita-cerita wayang itu namanya memen. Yang menguasai cerita wayang. Nah, saya tidak tahu apakah dia dalang, dia menceritakan kisah wayang itu dengan kayak sekarang dalang gitu ya, atau tidak, cuman bercerita aja. Tapi yang bercerita aja itu ada lagi profesinya, perpantun, juru pantun. Ya, ternyata dalang dan juru pantun itu beda. Yang menarik adalah ternyata kalau wayang itu kan kisahnya katakanlah kisah impor ya dari India gitu. Karena di situ disebutkan kalau ingin tahu tentang Boma Kawiya, tentang Ramayana, memen tanya. Tapi kalau yang perpantun, kalau ingin tahu Langgalaran, Banyak Catra, Siliwangi, Haturwangi, perpantun tanya. Di sini, nah, efek samping dari informasi ini adalah, oh ternyata Siliwangi itu tokoh dalam cerita pantun. Karena kita harus bertanya tentang Siliwangi ke juru pantun. Iya, itu adalah tokoh-tokoh dalam cerita pantun. Jadi Siliwangi itu di masyarakat Sunda Kuna juga sudah dikenal sebagai tokoh cerita pantun. Ya, kalau kita baca cerita-cerita pantun yang dikumpulkan misalnya oleh Pak Ayib Rosidi gitu ya, atau yang oleh orang Belanda itu siapa namanya, cerita pantun itu banyak, kisahnya juga beda-beda, tapi ternyata ada satu tokoh yang sama di semua pantun itu, yaitu Siliwangi. Ya, Siliwangi itu di cerita pantun ternyata bukan tokoh utama. Bukan ya? Bukan, dia kalau dalam istilah sastra itu tokoh sender, pengirim. Yang kita sering sebut tokoh utama itu kan orang yang bertualangnya gitu kan, yang melakukan penjelajahan, yang berantem sama penjahat dan lain-lain, itu tokoh utamanya. Kalau orang Sunda bilang boga lakonnya. Nah, Siliwangi itu bukan boga lakon, tapi dia sender. Nah, jadi yang jadi boga lakon atau tokoh utama itu biasanya adalah anak raja. Ya. Namanya beda-beda. Di pantun yang satu namanya Munding Layadi Kusuma, di pantun yang lain namanya Guru Gantangan, Raden Kamandaka, dan lain-lain. Tapi nama bapaknya sama, Siliwangi. Gitu. Jadi si sendernya ini selalu sama. Jadi nama anaknya beda-beda, nama bapaknya tetap sama. Dan nama kakeknya juga sama, Banyak Catra. Jadi Siliwangi itu bapaknya Banyak Catra, nanti anak-anaknya bisa beda-beda ya, tergantung ceritanya. Di sini namanya Munding Raya, ini namanya Guru Gantangan, Raden Kamandaka, dan sebagainya. Seperti itu. Tuh ada perpantun ya, ada memen, ada ahli tekstil tuh. Udah ada ahli tekstil? Ada. Bahkan itu dirunut motif-motif batik Sunda. Oh ada? Ada banyak. Itu namanya pangeyeuk. Ya ahli tekstil lah ya, seperti itu. Bahkan ada akuntan. Ada akuntan. Ada akuntan, namanya bagus juga, Citrik Biapari. Aduh, Citrik Biapari. Bahkan ada chef, ahli memasak. Ada. Wah. Namanya Harup Catra. Harup Catra. Kalau arsitektur, ahli arsitektur sudah adakah? Arsitek. Sepertinya dia antara bujangga atau mangkubumi. Mangkubumi. Karena bujangga ini kan orang yang tahu tentang kondisi bumi dan sebagainya. Tapi kalau spesifik, sepertinya nggak ada, atau nggak disebut gitu ya. Karena kalau saya bandingkan dengan naskah Jawa kuno, itu ada. Oh, di Jawa kuno ada? Di Jawa kuno ada. Namanya Harun Dagi. Tapi di kalau Jawa kuno. Kalau di Sila Kanan nggak disebutin. Nah, mungkin
profesi ini juga kayaknya banyak ya, nggak lebih dari 18 ya. Iya. Ya mungkin karena yang nulis juga manusia, ada yang terlewat tuh gitu ya. Saya juga pernah ditanya, ada ahli pengobatan nggak? Nah itu juga nggak disebutkan. Padahal yakin ada gitu kan, yang namanya tabib atau dokter itu pasti ada gitu. Itu. Jadi mungkin nggak semuanya lah. Gitu. Ya penulis naskah juga manusia. Tapi menariknya adalah Siksa Kandang Krisian ini kan abad 15. Abad 15. Dan dia sudah menghimpun cerita demikian gitu loh. Dan itu ya salah satunya misalnya tentang tadi yang saya kata sama Kang Topik adalah terkait pedagogi. Bagaimana kita belajar sebagai manusia itu harus seperti apa gitu kan. Profesi saya juga ada. Terakhir disebutkan di Siksa Kandang. Juru bahasa Dharma Murcaya, ahli bahasa. Ahli bahasa. Juru bahasa Dharma Murcaya. Ahli Cantik bahasa. banget ya perasaan mbak itunya. Dan itu yang pemaparannya paling panjang di antara yang lain. Kan kalau lukis itu disebutkan ya macam-macam tulis. Panggaya disebutkan macam-macam tekstil atau kain. Nah, ahli bahasa ini banyak. Kalau ingin tahu tentang bahasa Cina, wah banyak sekali gitu, panjang. Termasuk bahasa. Jadi bagi orang Sunda zaman dulu, bahasa Melayu itu bahasa asing. Iya. Bahasa Jawa juga bahasa asing gitu kan. Iya. Itu sebutkan panjang. Tanyalah juru bahasa Dharma Murcaya. Berarti dulu memang juga sudah ada. Kalau kita tadi juru bahasanya banyak gitu ya. Tadi kan kemungkinan bahasanya juga banyak. Berarti boleh dibilang bahwa pertukaran informasi juga kan di sana sudah sangat kompleks dan betul. hubungan antar kalau kita bahasanya sekarang mungkin negara antar bangsa antar bangsa itu juga mungkin sudah kompleks juga sudah. Dan siapa bilang orang Sunda bukan pelaut? Karena di situ disebutkan kalau ingin tahu tentang pulau ini, tanya Puhawang. Ada Puhawang itu pelaut atau nahkoda. Jadi orang Sunda kuno juga ada yang pelaut, nggak semuanya petani. Luar biasa ya. Ini kalau misalnya kita pengen beneran ya, saya sih jujur aja kayak yang nggak mau berhenti gitu loh dengerin ceritanya Kang Topik ini karena kayak diajak bukan cuman diajak ke kita membayangkan masa lalu ya, tapi juga diajak tentang bagaimana sih dulu itu pada masa itu sudah ada naskah, sudah ada buku yang dia mencerminkan atau istilahnya bukan hanya mencerminkan kehidupan di sana, tapi juga memberikan suatu metode ya. Bagaimana sih sesungguhnya tadi tentang pedagogi, bagaimana sih ketika kita manusia ingin belajar menjadi manusia itu harus seperti apa gitu. Wah luar biasa Kang Hatur Nuhun pisan. Dan yang tadi itu ini bagi saya itu daging banget. Dan hatur nuhun pisan. Tapi ada tahap berikutnya loh. Golnya belum. Golnya belum. Saya kira ini udah dari pedagoginya. Trigeing. Namanya trigeing. Artinya? 3 kesadaran. 3 kesadaran. Jadi goal dari pendidikan itu adalah kalau secara umum namanya orang yang sudah jadi dewasa, sudah jadi manusia yang berkesadaran, yang berilmu tinggi, itu Wastu Siwong. Wastu Siwong orangnya. Kalau kita mungkin ya itulah tadilah yang manusia. Manusia utuh atau istilah filsafatnya itu humanum religiosum atau apalah namanya gitu ya. Nah ini kalau istilah Sunda kuno itu Wastu Siwong, manusia yang sudah paripurna, insan kamil. Kalau dalam bahasa Islam Wastu Siwong. Wastu Siwong. Ya, Wastu Siwong. Ya. Orang yang sudah. Nah itu punya 3 ciri. Dia punya 3 kesadaran. Ya, trigeing. 1 geing, 2 upageing, 3 parigeing. Geing, upageing, parigeing. Geing itu makan minumnya dia sudah terpenuhi. Geing. Kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Upageing dia sudah
berpakaian yang layak dan pantas. Yang ketiga, paling penting, dia bisa mengendalikan semuanya. Bisa mengendalikan kebutuhan-kebutuhan duniawi agar tidak berlebihan, dan dia juga punya ilmu yang tinggi. Itu parigeing. Jadi orang-orang yang dewasa itu, orang yang ilmunya tinggi itu siapa bilang harus bajunya compang-camping, siapa bilang harus lusuh, ternyata lahir batinnya harus bagus ya, penampilannya harus bagus gitu ya, enak dipandang, nggak boleh kucel gitu. Justru yang disebut manusia yang berkesadaran adalah mereka yang secara pemenuhan terhadap di raganya bagus, ini kan terpenuhi gitu kan. Dia tidak kelaparan, ya kebutuhan basic dia terpenuhi sebagai manusia yang bisa punya raga, pakai baju yang pantas gitu ya, bisa berdandan lah gitu ya, dia selalu bersih ya, sehingga ketika bertemu orang itu melihat dia dengan enak fisik penampilannya enak, omongan, nah ini juga masuk parigeing ya, tutur katanya lembut, halus, enak didengar. Itu bagian dari parigeing juga. Karena dia sudah bisa menyadari, kemudian dia bisa mengendalikan, mencerminkanlah manusia. Bisa mencerahkan orang lain juga. Itu ya, parigeing. Gitu goalnya. Dari pembelajaran pedagogi itu adalah goalnya adalah parigeing. Menjadikan manusia sebagai manusia yang berkesadaran. Aduh. Wah, luar biasa. Ini apakah akan ada part selanjutnya? Iya. Silakan komen ya teman-teman. Mangga wae. Iya, karena apa ya? Ini tuh baru satu part ya, baru satu bagian. Baru satu naskah. Baru satu bagian dari satu naskah gitu loh. Belum naskah-naskah yang lain dan belum bagian-bagian lain dari naskahnya Siksa Kanda Christian yang kalau bagi saya itu sangat-sangat luar biasa, dan saya kira pembahasan tentang ini tuh sudah sangat perlu lah untuk diangkat ya. Betul, apalagi lihat kondisi sekarang gitu ya. Bagi teman-teman yang dimanapun Anda berada gitu. Ini loh Sunda gitu loh. Ini loh Nusantara. Budayanya, ajarannya. Ya, nggak ada guru yang dikeroyok murid gitu. Nggak ada murid yang ngebunuh murid. Mungkin salah satu dari obrolan kita hikmahnya adalah, yuk mari kita kembalikan lagi marwah guru ke semulanya. Guru yang bukan cuma sekadar profesi ya Kang ya, tapi dia guru sebagai dia guru yang memang ditiru, nah ditiru, diteladani oleh si murid-muridnya. Itu Kang hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Ya, punten bida aya kalepatan. Ya, punten pisan. Ya, teman-teman, sekian obrolan kita saat ini ya kan, bersama dengan Kang Topik. Kang Topik ini tadi sebutkan bahwa dia dosen, ketua paguyuban Bumi Ageng Saketi, dan juga dia adalah seorang sastrawan. Gitu. Jadi karya-karyanya banyak kan, karya-karyanya banyak, tulisannya banyak, bukunya juga banyak. Dan baiklah teman-teman semua, terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa di porak selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.